Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Asesor pada sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Nur Siti Aisyah Putungan, dosen tetap pada program studi psikologi Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Bahasa Inggris. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UPTPT khususnya di bidang pengajar. Mata kuliah bahasa Inggris ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi ini. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah yaitu 20 UNU 1A105P. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang ditempuh selama 1 semester. Mata kuliah ini membahas tentang 1. Part of speech, 2. Modals, 3. Quantifiers, 4. Report text, dan terakhir procedure text. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu menunjukkan karakter yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab dalam penerapan ilmu psikologi. Kedua, mampu menguasai konsep teoritis dan keterampilan berbahasa Inggris secara akademik dan kontekstual dalam bidang psikologi. Ketiga, mampu menerapkan keterampilan berbahasa Inggris, menyimak, berbicara, membaca, menulis dalam konteks komunikasi akademik dan sehari-hari. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan adalah 1. Mahasiswa mampu menguasai tata bahasa Inggris dasar seperti part of speech, modals, dan quantifiers. Kedua, mahasiswa mampu menyusun teks sederhana seperti family tree, report text, procedure text dengan struktur dan tata bahasa yang tepat. Ketiga, mahasiswa mampu mempraktikkan keterampilan berbicara seperti presentasi, dialog role play, dan menyimak dalam konteks akademik dan sehari-hari. Dalam proses pembelajarannya, mata kuliah ini menerapkan 3 komponen utama yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, sistem pembelajaran yang diselenggarakan dengan menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL. Materi ini disampaikan melalui perpaduan pembelajaran tatap muka di kelas, diskusi kelompok, dan analisis teks. Referensi utama yang saya gunakan beragam, juga mengacu pada modul ajar yang telah saya rancang agar selaras dengan RPS selama 1 semester, dan juga ada jurnal-jurnal dan artikel ilmiah yang saya gabungkan. Kedua, interaction. Di dalam kelas dibangun secara 2 arah atau interaktif untuk merangsang kepercayaan diri mahasiswa dalam berbahasa Inggris. Saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, serta simulasi langsung seperti role play atau bermain peran dalam dialog sehari-hari. 3. Asesmen atau penilaian. Asesmen dan evaluasi dilakukan secara transparan dan terukur. Evaluasi teori dan produk akhir berupa ujian akhir semester atau UAS berbasis studi kasus yang dipadukan dengan presentasi proyek kelompok. Adapun bobot penilaian akhir pada mata kuliah ini terdiri dari kehadiran dan partisipasi aktif yaitu 10%, tugas dan kuis yaitu 20%, ujian tengah semester atau UTS 30%, ujian akhir semester atau UAS 40%, sehingga total evaluasi mencakup 100% nilai objektif mahasiswa. Demikian informasi dan pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Bahasa Inggris untuk mahasiswa program studi S1 Psikologi Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Selanjutnya, berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran tatap muka yang saya lakukan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Okay, good. How are you today? I'm fine. Okay. So, thank you for coming. So this is our second meeting ya. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua kita sebelum kita mulai pelajaran. Mari kita mulai berdoa dulu ya. Sebelumnya saya akan memilih satu mahasiswa yang akan memimpin doa. Oke, Ketingnya Sisi ya, silahkan. Before we start our class today, let's us pray together. Praise God. Okay, thank you Sisi. So, I will check your attendance list first ya. Saya akan mengambil absen kalian duluan ya. Ya, saya akan cek absen kalian di si akad.
Who's absent today? Hadir semua ya? Oke, saya isi dulu. Oke, saya simpan. Oke, ya. Jadi materi kita hari ini tentang English pronoun untuk pertemuan kedua. Ada yang masih ingat untuk pertemuan minggu lalu? Oke, apa itu tentang apa? Ya, part of speech. Nah, ya, suaranya kecil. Bisa saya dengar lebih besar lagi, ayah? Apa? Okay, good. Yeah, thank you. So, jadi our previous meeting is about part of speech, kelas kata yang tentang noun atau kata benda. Hari ini kita masuk pada materi kedua, yaitu English pronoun atau kata ganti dalam bahasa Inggris, gitu ya. Apa sih kata ganti itu? Ya, jadi kita mulai masuk di sini. Ya, Rina is a psychology student. Rina studies human behavior. Rina wants to become a psychologist. Ya, ketika saya baca ini dan ketika kalian baca ini di slide, terdengar efektif nggak kalimatnya? Oke, why? Ya, ada tiga menyebutkan Rina 3 times ya, 3 kali menyebutkan nama Rina. Coba kalian lihat yang di kolom yang the pink one. Rina is a psychology student. She studies human behavior. She wants to become a psychologist. Ya, ini terdengar bagus tidak? Ya, karena sudah menggunakan pronoun ya. Jadi di sini sudah menggunakan pronoun. Rina adalah mahasiswa psikologi dan dia belajar perilaku manusia, kemudian dia ingin menjadi psikolog. Gitu. Jadi yang mana terganti dari Rina ini? Ya, siapa? She. Oke, good. Jadi itu ya materi kita hari ini tentang pronoun. Oke, sebelum kita masuk pada materi inti, saya akan membacakan learning outcome atau tujuan pembelajaran kita. So, at the end of this lesson, you are able to, first one, define pronouns correctly. Ya, jadi kalian akan mendefinisikan pronouns dengan benar. And then the second one, identify different types of pronoun. And then use pronouns in psychology-related context. And the last one is present psychology topics using correct English pronouns in group. Gitu ya. Nanti jadi akan saya bagi kelompok untuk grup role play ya. Terakhir. Okay, we move to definition of pronoun. So, what is pronoun? Ya, apa itu kata ganti? Pronoun is a word that replace a noun, person, place, thing, or idea to avoid repeating the same noun. Ya, jadi pronoun itu adalah kata ganti yang menggantikan kata benda, orang, tempat, atau apa lagi ya, ide-ide atau konsep untuk menghindari pengulangan kata. Example, contoh, Maria is a student, Maria is very smart, gitu ya. Ini sounds repetitive, terdengar berulang-ulang, gitu ya. Sedangkan Maria is a student, she is very smart, dia sangat pintar ya. Maria adalah mahasiswa dan dia sangat pintar. Itu terdengar lebih better daripada kalimat yang saya baca sebelumnya. Bisa dipahami? Oke. Next is functions of pronouns. Apa sih fungsi dari pronoun atau fungsi dari kata ganti itu? Ya, jadi fungsi dari kata ganti itu adalah untuk replace noun first, yaitu menggantikan kata ganti. Kemudian avoid repetition, menghindari pengulangan kata. Jadi tidak terjadi pemborosan kata. And then make sentences shorter and clearer. Membuat kalimat itu terdengar singkat dan jelas. And then the last one is improve spoken and written communication. Jadi bisa mengimprovisasi bagaimana cara kita berbicara dan menulis dalam berkomunikasi, khususnya dalam dunia psikologi nanti ketika kalian selesai dan masuk dunia kerja. Ya, dalam pronouns ini ada beberapa tipe, ya. First one is personal pronouns, and second one possessive pronouns, and reflexive pronouns, demonstrative pronouns, 6 interrogative pronouns, and last relative pronouns and indefinite pronouns, itu ya. And we move to the first types, ya, yaitu personal pronouns. Personal pronouns are words used to replace specific people or things. Jadi
kata ganti personal itu yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda yang tertentu secara spesifik. Bisa kalian lihat di tabel ya di sini. Pertama adalah person, kemudian ada tabel subject pronouns and then object pronouns, kemudian ada example untuk subject pronouns and object pronouns gitu ya. So, for the first person singular, untuk orang pertama singular atau satu, itu untuk subject pronouns-nya I, kemudian objeknya me, kemudian contohnya untuk subject pronouns itu I am a student, sedangkan example-nya apa? The teacher helped me, ya. Untuk yang kedua ada first person plural, gitu ya. Kalau tadi orang pertama tunggal, yang bagian dua ini adalah orang pertama jamak atau lebih dari satu. Contohnya we untuk subjek, kemudian objeknya us, gitu. Example, contoh we are friends. Apa artinya? Kami adalah teman-teman. Kemudian example, please give it to us. Ya, tolong berikan itu kepada saya. Oke, kita masuk pada second person singular. Ada you, sama ya, objek dan subjeknya you. Untuk contohnya you are kind, itu. Kemudian yang example objeknya, you-nya ada di belakang setelah kata kerja. I like talking to you. Gitu. And then second person plural sama, gitu ya. Contohnya you are important untuk subjek, sedangkan objeknya we are appreciate you. And then yang kemudian ada third person singular, ada he, she, sama it. Ada yang bisa membedakan he, she, sama it? Kalau he, dia apa? Yes, dia laki-laki, good job. And then she, dia perempuan, great. It untuk penyebutan hewan atau benda, gitu. Kemudian he akan berubah menjadi him setelah dia sudah jadi objek pronoun. Kemudian she akan berubah menjadi her ketika sudah konteksnya objek pronoun. Contoh, she is a doctor, ya. Jadi dia adalah seorang dokter. I saw him yesterday. Saya melihat dia kemarin, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada third person plural. Di sini ada they sama them. Apa arti they? Mereka, ya. They are happy. Apa arti they are happy? Ya, mereka senang. Kemudian I meet them at the library. Saya bertemu dengan mereka di perpustakaan. Ya, kita masuk pada tipe kedua, possessive pronoun ya. Possessive pronoun ini adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan gitu ya. Contohnya, subjeknya ada I, possessive-nya berubah menjadi mine itu. Artinya milikku, kepunyaanku. Contoh kalimat this book is mine. Buku ini milik ya. Kemudian ada subjek you, kepunyaannya jadi yours. Contohnya is this pen is yours. Apakah pulpen ini milikmu? Kemudian he menjadi his, miliknya untuk yang laki-laki. Sedangkan she menjadi hers untuk miliknya perempuan. We menjadi ours, milik kita. Sedangkan they menjadi theirs, milik mereka. Contoh, those books are theirs. Buku-buku itu milik mereka. Reflexive pronouns. Jadi reflexive pronouns itu adalah kata ganti yang digunakan ketika subjek dan objek dalam kalimat adalah orang atau benda yang sama. Itu contoh, ketika kita ingin berbicara tentang diri kita sendiri, I, myself, reflexive pronouns-nya. Contoh kalimat, I made this cake myself. Saya membuat kue ini, ya, diri sendiri. You, jadi yourself. You should be proud of yourself. Kau harusnya bangga dengan diri kamu itu. He menjadi himself. Contoh, he hurt himself while playing. Dia melukai dirinya ketika sedang bermain. Gitu. She menjadi herself. It menjadi itself. We menjadi ourselves. They menjadi themselves. Bisa dipahami? Oke, saya lanjut ya. Demonstrative pronoun. Ya, demonstrative pronoun itu adalah kata ganti yang kita gunakan untuk menunjuk orang, benda, atau hal tertentu. Penggunaannya ada this, artinya ini, that, artinya itu. Itu untuk yang satu benda atau solo ya.
Ketika lebih dari satu bendanya menjadi this. Kemudian yang that menjadi those. Gitu. Kemudian ada such, ada same, sama so. Ya. Contoh untuk yang this. This is my book. Buku ini milikku. Ya. Kalau contoh tas itu milik saya. That is your bag. Gitu. Oke, bisa dipahami? Good. So we move to the interrogative pronoun and relative pronouns. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini sama ya di tabelnya, tapi ternyata ini ada perbedaannya. Kalau interrogative pronoun itu adalah kata ganti yang digunakan ketika kita ingin menanyakan sesuatu, gitu ya. Contoh, who artinya siapa, whom menanyakan objek orang. Contoh, whom did you meet? Siapa yang kamu temui? Gitu ya. Whose menanyakan kepemilikan. Misalnya, whose pen is this? Ya. Pennya siapa ini? Kalau pennya siapa ini? Seperti itu ya. Which menanyakan pilihan. Gitu. Which book do you want? Gitu ya. Buku mana yang kamu inginkan? Gitu ya. What? Apa arti what? Apa? Itu ya. What is that? Apa itu? Gitu ya. When menanyakan waktu. When will you come? Kapan kau akan datang? Where menanyakan tempat atau di mana, betul. Where is the library? Di mana perpustakaan? Why menanyakan alasan, ya. Contohnya, why are you so sad? Kenapa kamu sangat sedih, gitu ya. Kemudian terakhir, how menanyakan cara, gitu ya. How do you do that? Bagaimana kamu melakukan itu? Contohnya. Gitu. Kita masuk ke bagian relative pronouns. Nah, kalau relative pronouns ini, kalimat tanya tadi berubah menjadi kata penghubung ya. Jadi who, whom, which, whose, where, when, and why yang saya jelaskan tadi akan berubah menjadi kata ganti yang menghubungkan klausa relatif dengan kata benda, gitu ya, yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh, untuk who, kalau who di interrogative pronouns kan menanyakan siapa. Tapi di relative pronouns konteksnya berubah lagi menjadi the girl who is singing is my sister. Ya, jadi gadis yang menyanyi itu adalah adik saya, adik perempuan saya, sister ya. Kalau adik laki-laki atau saudara laki-laki, brother. Okay, good. Kemudian whom, the teacher whom I respect is very kind. Guru yang saya hormati sangat baik, seperti itu. Coba yang terakhir contoh why, menunjukkan alasan. That is the reason why she left early. Itulah alasan mengapa dia pulang lebih awal. Gitu. Jadi by konteks ya, tergantung konteksnya. Oke, yang terakhir adalah indefinite pronouns. Ya, indefinite pronouns ini adalah kata ganti yang digunakan untuk merujuk pada orang, benda, atau hal yang secara tidak spesifik atau tidak tertentu. Jadi istilahnya kita belum tahu nih siapa. Contoh anyone, siapa saja. Digunakan untuk orang tapi yang negatif ya. Bisa dalam hal menanyakan sesuatu atau kondisi umum. Contoh kalimat, anyone can make a mistake. Setiap orang bisa melakukan kesalahan tertentu, itu ya. Kemudian everyone atau everybody, itu ya. Apa arti everyone? Semua orang, itu ya. Contoh, everyone is invited to the party. Semua orang diundang ke pesta, iya, party. Kemudian someone atau somebody, ya. Someone atau somebody itu adalah seseorang. Misalnya nih, saya tidak tahu kalau ada orang yang mengetuk pintu itu apakah tukang paket kah, ataukah saudara kita kah. Jadi kita pakai kata someone atau somebody. Somebody who is knocking the door. The door is siapa gitu ya. Kalau di sini contohnya someone left your notebook here. Seseorang meninggalkan notebookmu di sini. Jadi kita tidak tahu siapa yang meninggalkan notebook itu di sini. Gitu ya, bisa dipahami? Oke, jadi di sini ada no one, none, some, any, each, either, few, little, much, many, all, and so on. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Ada. Oke. Silahkan.
Silakan angkat tangan. Oke. Good afternoon, ma'am. May I ask a question? What is difference between subject pronouns and object pronouns? Oke, nice question Rahma. Ya, jadi Rahma menanyakan apa perbedaan dari subject pronoun dan object pronouns. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi subject pronouns itu adalah kata ganti yang kita gunakan ketika sebelum kata kerja atau verbs. Kayak I love my mom gitu. Jadi I love itu mencintai itu setelah I-nya gitu. Kemudian objek pronouns-nya itu kata kerja duluan, setelah itu pronouns-nya. Contoh, my mom loves me, seperti itu. Gitu ya. Bisa dipahami, Rahma? Oke, good. Thank you, Rahma. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, baik. Yes. Oke, good. My question is, why pronoun important to be learned, especially in psychology? Okay, good questions, Baim. So, pronouns is very important in psychology context is because you are become a counselor in the future, you are become a psychologist, so you will meet other people for communicate. So pronouns is very, very important to improve your skill in communication, even in speaking and writing. Like that. Okay? Okay, thank you, Baim. Yeah. And then, so now I will divide it into 3 groups ya. Jadi saya akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi kalian mau ngapain? Yaitu mau role play ya, bermain peran. Jadi saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok 3 orang. Jadi tapi kelompok terakhir itu akan menjadi 4 orang karena di situ ada counselor sama psychology student as a client. Kemudian yang lain teman-temannya juga psychology students ya. Jadi saya akan bagi satu persatu ini ke kalian. Oke? Ya, siap? Oke, good. Okay, but before that, I will read first your instructions. Jadi ada instruksi, ya, yaitu I will divide you into 3 group and then you will read. Jadi baca dulu. Setelah kalian baca, kemudian habis itu kalian praktikkan. Di akhir nanti saya akan tanyakan dalam kalimat percakapan tadi, dialog role play tadi, yang mana termasuk pronouns, kata-kata ganti yang kalian temukan dalam setiap percakapan ini ya. Siap? Bisa? Oke. Yeah. Alright, so the group 1 will present their presentation. Yes, please, from group 1. Hi Bima and Citra, are you ready for our psychology presentation? Yes, I am ready. We need to discuss emotional intelligence. That's right. It is an important topic in psychology. I heard it helps people understand their emotion. Citra, can you explain the definition to us? Of course, emotional intelligence is ability to understand and manage our emotions. Great, we can use this explanation in our presentation. Yes, and I think the topic is interesting for us as psychology students. Okay, thank you for group 1. So now we move to the group 2. Yeah. Hi Eka, have you studied the case about the client? Yes, I hear. She is impressive social instinct. What do you think about her condition? I think she needs professional support. Yes, I heard psychology can help her understand herself better. I agree. Will solve respect her feelings and privacy. That's true. Our role as psychology student is to learn how to communicate professionally. Yes, and we must never judge her. Hello, Rina. How are you today? Hello, ma'am. I feel what about my study. I often doubt myself. We understand you. You are not alone in this situation. Yes, we believe that you can overcome your problems. Rina, I want you to remember that your feelings are important. They can help you understand yourself better.
Thank you, ma'am. I feel better after talking with you. We are happy to support you. Our goal is to help you feel more confident. That's right. We should respect each other's feeling and support one another. Oke, so jadi kalian semua sudah selesai mempresent tentang role play. So now I will you to identify which pronouns that you find in the dialogue. Ya. Oke, I will start from group 1, Naishila. Di sini itu ada you, I, we, it, us, yang berarti personal pronoun. Lalu ada our, yaitu possessive adjective. Okay, good job. Okay, I will move to the group 2. Yeah, which pronouns that you find in your dialogue? Di sini ada you, I, she, we, itu dia personal pronoun. Ada juga her, objective pronoun, herself, reflexive pronoun, dan our, possessive adjective. Okay, thank you, Baim. Okay, the last group, silakan. Di sini ada you, I, we, they, itu termasuk di tipe personal pronoun. Myself, yourself, itu termasuk di reflexive pronoun. They, your, itu termasuk di possessive adjective. Thank you. Okay, good. Yeah, thank you. Okay, so now we move to the last meet ya. Jadi ini sudah di bagian akhirnya. Ya, sebelum saya tutup ini ada kesimpulan atau conclusion. Jadi saya ingin tanyakan, apakah kalian sudah paham materi hari ini? Oke. Jadi mari kita menyimpulkannya secara bersama-sama. Jadi pronouns itu adalah kata ganti yang menggantikan kata benda, orang, atau tempat. Kemudian ada tipe-tipenya. Ada satu personal pronouns, and then yang kedua, kemudian ada reflexive pronouns, indefinite pronouns, kemudian ada interrogative pronouns, possessive pronouns, dan itu ya. Jadi intinya pronouns itu sangat penting dalam kita gunakan untuk percakapan sehari-hari gitu ya. Oke, jadi sebelum itu saya mau tutup, tapi saya mau kasih kalian tugas dulu ya. Tugas untuk kalian kerjakan minggu depan ya. Jadi ini ya, saya bacakan dulu tugas kalian. Create a family tree and describe your family members using English pronouns. Jadi kalian membuat diagram family tree seperti contohnya ini. Jadi kalian masukkan gambar ini, ada 3 generation. Ada dari mulai dari kakek kalian, ayah kalian, kemudian generasi kalian. Seperti itu ya. Kemudian kalian akan buatkan dalam satu, entah boleh karton kah atau apa. Kemudian kalian akan presentasikan one by one in front of the class gitu ya. Bisa dipahami? Yes. Okay. Yeah. So, thank you so much for today. And then I'm so happy to see you. Thank you for your active participation today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris pada program studi psikologi Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.